Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatul Izzah, dengan NIM 860449137. Oke teman-teman, untuk saat ini saya akan menjelaskan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Untuk video penjelasannya ada selanjutnya, jangan lupa dilihat ya. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang ontologi. Nah, apa sih ontologi itu? Ontologi adalah membahas tentang apa yang terjadi dan objek kajian ilmu, hakikat, serta dengan realitasnya. Nah, dalam modul IDIK 4006 dijelaskan bahwa ontologi itu menjawab pertanyaan apa sih yang dikaji oleh ilmu. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-harinya yaitu bisa kita ambil dalam ilmu pendidikan. Dalam ilmu pendidikan itu ada ilmu pengetahuan. Nah, di sini di mana sih ilmu pengetahuan itu kita dapat? Nah, contohnya adalah misalkan dalam ilmu IPA nih. Kita lihat dalam sekitar kita ada banyak yang bakal kita ambil. Contohnya adalah seperti energi. Energi itu banyak. Nah, dari mana energi itu berasal? Kemudian bunyi juga banyak. Nah, yang dipertanyakan adalah dari mana bunyi-bunyi ini berasal? Dan juga adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu banyak ya. Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Tetapi yang dikaji oleh ilmu ini tuh apa? Nah, kemudian ontologi juga mempertanyakan apakah objek tersebut dapat diamati secara langsung atau bersifat abstrak. Artinya, ontologi itu membantu kita memahami batas dan fokus suatu ilmu sehingga tidak akan terjadi kekeliruan dalam penjelasannya ataupun dalam penyampaian materinya. Nah, itu adalah yang disebut dengan ontologi. Nah, nanti di slide-nya ini kalian bisa melihat yang pertama adalah pengertian tentang ontologi. Ontologi itu membahas tentang apa yang menjadi objek kajian dan ilmu dan juga hakikat realitasnya. Kemudian ada contohnya. Contohnya dalam ilmu pendidikan. Yang dikaji adalah manusia sebagai makhluk hidup yang berkembang. Nah, ontologi juga melihat apakah realitas itu bersifat tetap atau berubah, konkret ataupun abstrak. Nah, kita bisa lihat ya, ada contohnya yang seperti saya jelaskan. Yang kedua adalah epistemologi. Apa sih? Epistemologi sendiri itu berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana kebenarannya diuji. Nah, setelah kita mendapatkan pengetahuan, kita lihat dulu nih, apakah pengetahuan yang kita dapat ini benar adanya atau tidak. Nah, dalam modul itu epistemologi menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar atau tidaknya kita tuh tahu gitu. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, inilah dalam epistemologi ini. Nah, ilmu diperoleh melalui banyak. Ada metode ilmiah, ada observasi, ada kajian, ada eksperimen, dan juga ada penalaran logis. Jadi ilmu itu tidak hanya langsung kita dapatkan, tetapi juga dengan berbagai macam cara ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada metode ilmiah, ada observasi, ada eksperimen, dan juga ada kajian ilmiahnya. Kebenaran diuji melalui 3. Ada melalui verifikasi, melalui validasi, dan juga dapat diuji ulang. Nah, kemudian sebagai contohnya nih, kita bisa lihat dalam pembelajaran IPA tadi ya. Itu yang pertama, kita akan mengajak siswa kita untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, setelah mereka melakukan eksperimen, barulah mereka akan mengamati hasil dari eksperimen mereka, atau di sini disebut dengan observasi. Nah, di sini anak-anak akan melatih bagaimana kemampuan mereka untuk mengobservasi hasil dari eksperimen mereka. Nah, setelah mereka melakukan eksperimen dan juga observasi, sampailah mereka pada penalaran. Penalaran yaitu untuk menarik semua kesimpulan dari apa yang telah mereka lakukan.
Nah, melalui proses tersebut, pengetahuan tidak diperoleh secara sembarangan, tetapi melalui metode ilmiah yang sistematis, sehingga tidak asal-asalan nih ketika ditanya, dari mana kamu dapat hasil ini? Kan tadi kita sudah melakukan eksperimen, Bu. Nah, dari mana kalian bisa? Misalkan kalian mencangkok, berarti kan mencangkok itu kalian melakukan eksperimen dong. Nah, setelah kalian melakukan eksperimen, ada hasilnya, kalian menarik kesimpulan. Nah, ketika ditanya oleh guru ataupun oleh teman-teman, kalian bisa menjawab. Jadi itu ada prosesnya, step by step, dengan menggunakan metode ilmiah, bukan hanya sembarang menjawab. Nah, dengan demikian, epistemologi itu memastikan bahwa ilmu memiliki dasar yang logis dan dapat dibuktikan, bukan hanya dengan omongan semata, tetapi ada buktinya, ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir tentang aksiologi. Nah, aksiologi ini berkaitan dengan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Menurut modul, di dalam modul, aksiologi itu menjawab pertanyaan, untuk apa sih ilmu itu digunakan? Ya. Nah, sebagai contohnya, kita bisa lihat ilmu teknologi digunakan untuk mempermudah kehidupan. Seperti banyak nih. Contohnya apa sih? Seperti media sosial. Media sosial itu termasuk dalam ilmu teknologi, di mana ilmu media sosial itu bisa menjadi hal negatif dan positif. Positifnya kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam contoh-contoh ya. Dari media sosial itu banyak kita bisa mendapatkan hal-hal positif. Tetapi hal negatifnya adalah ketika kita menerima informasi yang tidak valid, kemudian kita telan mentah-mentah tanpa kita cari dulu kebenarannya atau keabsahannya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu hal negatif dalam media sosial, dalam ilmu teknologi. Nah, kemudian juga ada ilmu kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, sekarang banyak ya, ilmu kesehatan ini disebut juga dengan seperti ya perawat, ataupun dokter, ataupun bidan. Nah, sekarang itu banyak ya sekolah-sekolah yang bermutu untuk jurusan kesehatan. Nah, namun, tanpa etika, ilmu juga bisa disalahgunakan. Nah, misalnya dalam penyebaran informasi yang tidak benar. Nah, itu tadi dalam ilmu teknologi, yaitu tentang hoax ya, itu bisa menjadi penyebaran info yang tidak benar. Nah, oleh karena itu, aksiologi berperan dalam mengarahkan ilmu agar digunakan secara bertanggung jawab. Jadi, ilmu itu tidak hanya bisa digunakan dalam hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang negatif. Nah, sekarang keterkaitannya di antara ketiganya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu saling berkaitan dan menjadi fondasi utama filsafat ilmu. Ontologi menentukan objek yang dikaji, epistemologi menentukan cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi menentukan bagaimana pengetahuan itu dapat digunakan. Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode. Dan tanpa aksiologi, ilmu kehilangan arah dan juga nilai. Coba bayangkan ketika salah satu di antara ketiga ini hilang, apakah ilmu itu bisa diterapkan dan bisa dicontohkan ke masyarakat ataupun ke anak-anak? Pastinya tidak. Tidak ada keabsahan datanya, tidak ada manfaatnya. Nah, kesimpulannya, kita lihat ketiga aspek ini membentuk dasar yang utuh dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara benar, sistematis, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, baiklah teman-teman atau Bapak dosen, mungkin ini saja penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Nah, kalau kalian suka, jangan lupa like video ini ya teman-teman. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.